Ya. Ya, kemudian ada Lia Eden misalnya. Lia Eden ini nggak konsisten dia, kadang-kadang ngaku nabi, kadang-kadang ngaku malaikat Jibril juga. Dan pengikutnya juga ada, banyak juga. Ya. Di Bandung itu ada yang namanya Cecep, ngaku nabi juga. Kemudian di Jawa Tengah atau Jawa Timur ada yang namanya Sutarmin. Ya, namanya Sutarmin ngaku nabi, Pak, ada. Di Makassar itu malah ibu-ibu itu ngaku nabi. Ada kan ya dulu beritanya, perempuan ngaku nabi. Dan anehnya itu pengikutnya itu ada aja gitu. Iya, yang mengherankan kan itu. Jadi ya itu menggambarkan bagaimana akidah umat ini gampang diombang-ambingkan gitu, gampang dibawa sana kemari. Ya, sampai-sampai ada orang yang ngaku nabi pun mereka percaya. Yang ngaku rasul mereka percaya. Yang di Cirebon itu, mohon maaf ya, nggak menghina profesinya ya, itu ada tukang cukur itu. Ngaku nabi juga. Ada juga pengikutnya. Ya. Iya, jadi kalau ditanya penyebabnya ya bisa beberapa kemungkinan, Pak. Ya, yang pertama, kalau saya mengatakan bahwa munculnya pemikiran-pemikiran seperti itu ya, atau munculnya aliran-aliran yang nyempal, katakanlah yang menyimpang dari ajaran Islam yang benar, itu yang pertama jelas ada faktor politis, ya, karena saya harus katakan bahwa orang-orang di luar Islam itu justru lebih tahu bahwa umat Islam itu akan bangkit kalau mereka itu berpegang kepada Qur'annya, kalau mereka berpegang kepada akidah yang benar. Ya, itu kan sebagaimana apa yang disampaikan oleh baginda Nabi ya. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman. Jadi sesungguhnya Allah akan meninggikan derajat suatu kaum dengan kitab ini, dengan Al-Qur'an. Wa yad'u bihi akharin, dan Allah akan menjatuhkan derajat kaum yang lain ketika kaum itu berlepas dari Al-Qur'an. Artinya adalah ketika umat Islam itu berpegang pada Quran dengan akidah yang benar, ya, dengan ajaran-ajarannya yang jelas sebagaimana yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, itu pasti umat Islam akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu kan bukan sekedar wacana ya, tapi sudah terbukti gitu, ya. Ketika zaman Nabi, ketika zaman Khulafaur Rasyidin, ketika zaman kekhilafahan, ya. Itu Islam bisa dikatakan sebagai yang memimpin dunia gitu, Pak. Nah, ini tahu ini orang-orang yang kalau saya katakan bahwa di dunia ini ada 3 ideologi kan, ada Islam, ada sekuler, dan ada komunis. Nah, orang-orang sekuler dan komunis ini tahu kalau orang Islam itu berpegang pada Qur'annya, mereka akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Maka saya katakan juga tidak akan pernah berhenti, Pak. Upaya-upaya untuk menyesatkan akidah umat Islam itu tidak akan pernah berhenti. Ya, dengan munculnya pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari akidah Islam. Ya, yang sering saya katakan bahwa mereka mengajarkan hasil-hasil pemikiran manusia, tapi mereka katakan itu adalah Islam. Kan gitu kan? Dengan menggunakan bahasa-bahasa yang ilmiah, misalnya kayak istilah moderasi beragama, kemudian ini yang soft ya, yang yang lembut lah, katakan hanya menggunakan istilah-istilah. Tapi kan ada juga yang
keras gitu kan, kayak orang-orang yang kita sebut sebagai kaum liberal misalnya. Kerasnya apa? Mereka menghalalkan LGBT misalnya ya dan seterusnya. Tapi tetap mereka memakai nama Islam gitu. Jadi yang saya katakan tadi yang pertama mungkin kalau ditanya sebabnya ada faktor politis. Nah, yang kedua ya bisa jadi memang itu kemauan pribadi dari tokoh yang bersangkutan gitu. Ya. Karena apa namanya? Dia melihat bahwa kalau dia ngaku sebagai nabi dia akan dihormati orang gitu kan. Dia akan diikuti setiap ucapannya dan seterusnya. Iya. Jadi saya kira penyebabnya bisa macam-macam, Pak Raffi. Ya. Cuman kalau memang itu terkait dengan agenda besar ya, agenda internasional itu tidak lepas dari faktor politis tadi. Ya. Jadi itu yang yang membuat umat Islam di Indonesia juga akhirnya sulit untuk bersatu gitu. Karena apapun yang disampaikan oleh para ustadz, para ulama yang lurus ya, yang ikhlas itu pasti akan dibantah oleh mereka gitu. Ya. Sehingga ini kan akhirnya membuat umat Islam itu terbelah. Ya, ada yang kemarin saya katakan bahwa kita itu seperti ditarik-tarik gitu. Yang satu menarik ke arah yang benar, yang satu menarik ke arah yang enggak benar gitu ya. Ya, kalau yang benar itu pastikan bahwa apapun yang disampaikan sumbernya Quran dan Sunnah. Ya, karena Nabi katakan taraktu fikum amrayni lan tadilu abadan in tamassaktum bihima. Kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, jika kalian berpegang teguh pada dua perkara itu kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Dua perkara itu adalah kitab Allah, Quranul Karim, ya, wa sunnata rasulih dan sunnah-sunnah rasulnya. Ya. Jadi kalau ada ustadz, ada ulama, ada apapun sebutannya dia, ya. Kalau yang menjadi landasan berpikir, yang menjadi dalilnya adalah Al-Qur'an dan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW, ya insya Allah dia lurus gitu ya. Tapi kan di sisi lain ada mereka juga mengatasnamakan Islam gitu. Tapi bahasanya itu bahasa-bahasa yang ilmiah dan kadang-kadang ngutip ayat juga. Kadang-kadang juga menyampaikan istilah-istilah dalam bahasa Arab juga. Tapi yang lebih diutamakan adalah pemikiran-pemikiran manusia. Ya, kayak misalnya yang sering saya katakan semua agama sama misalnya. Ya, atau ada muncul lagi Pak. Sebenarnya munculnya ini udah agak lama, sudah sekitar 1-2 tahun. Mereka mengistilahkan orang ini sebagai Habib milenial. Ya. Habib milenial, orangnya masih muda. Ya. Sekitar 33 tahun umurnya. Jadi mantan wartawan. Jadi ngomongnya luar biasa, Pak. Jadi sering diundang di YouTube itu di podcast-podcastnya ini, artis-artis besar. Ya, di artis-artis yang subscribernya, followernya itu jutaan. Jadi sangat mempengaruhi pemikiran sebagian besar orang Indonesia juga. Ya. Nanti kalau mau nyari ya sebentar saya teruskan dulu yang saya sampaikan ya. Jadi kalau Bapak mau cari orangnya, ya Bapak ketik aja di Google atau di YouTube Habib milenial gitu. Nanti Bapak akan keluar di situ orangnya. Ya, saya nggak mau sebut namanya, nanti kan di-upload juga ke YouTube. Ya, tapi dia istilahkan atau dia diberi julukan Habib milenial. Salah satu ajaran yang menyesatkan, Pak ya. Dia katakan bahwa ketaatan manusia itu hanya kepada Allah. Ya. Ini untuk meniadakan keyakinan kita bahwa seorang istri itu harus taat kepada suami. Ya, ketika kita sampaikan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa misalnya. Laki-laki itu pemimpin bagi para wanita. Nah, ini kan sudah nggak ada perbedaan ini di kalangan para ulama menjadi dalil wajibnya seorang istri itu taat kepada suami. Selama sang suami tidak mengajak kepada kemungkaran, pada kemaksiatan, ya. Wajib istri itu taat kepada suami. Nah, tapi yang namanya Habib milenial ini mengatakan seseorang atau manusia itu hanya taat kepada Allah. Ya, ketika ditanya apakah termasuk seorang istri tidak wajib taat kepada suami,
Iya, artinya tidak harus taat. Gitu. Selama dia taat kepada Allah. Gitu. Ya. Pakai dalil juga dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalilnya itu. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ya. Jadi itu, Pak. Jadi ini kan termasuk penyesatan ya. Karena nggak ada perbedaan di kalangan para ulama, Pak, tentang wajibnya seorang istri kepada suami. Selama sang suami tidak mengajak kepada kemungkaran dan kemaksiatan. Bahkan Nabi mengatakan seorang istri itu kalau dia memenuhi 4 syarat. Ya, pertama dia sholat 5 waktu, ya, sholat 5 waktunya benar, kemudian ibadah puasa di bulan Ramadan, kemudian yang ketiga adalah mampu menjaga kehormatannya, yang keempat taat kepada suami. Ini 4 syarat, ya. Kemudian Nabi mengatakan qila laha, katakan kepadanya, katakan kepada para wanita itu, katakan kepada para istri itu, udkhulul jannah, masuklah ke dalam surga, min ayyi abwabin syi'ti, dari pintu manapun yang mereka suka. Gitu. Jadi ini kan dalil ini bahwa seorang istri itu wajib taat kepada suami. Bahkan Nabi mengatakan ketaatan istri pada suami ya disertai 3 syarat yang lain tadi itu bisa menghantarkan seorang wanita masuk surga melalui pintu surga manapun. Ya. Lah bisa-bisanya yang namanya Habib milenial ini mengatakan tidak ada ya dalil yang menyatakan wajibnya seorang istri harus taat kepada suami. Jadi ketaatan manusia itu hanya kepada Allah. Ya taat kepada Allah itu wajib. Tapi taat kepada suami juga wajib selama sang suami mengajak kepada jalan yang benar, ya. Jadi itu. Baik, saya kira itu yang bisa kita bahas hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pekan depan. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah dan kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.